Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Siti Rahmatun Jannah dari kelas PAID semester 4. Langsung saja, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian kepemimpinan pendidikan. Oke teman-teman semuanya, apa kalian tahu apa itu kepemimpinan pendidikan? Tentunya saya di sini tidak hanya sibuk memperkenalkan diri, akan tetapi akan mengupas secara keseluruhan tentang apa itu pengertian kepemimpinan pendidikan, gaya kepemimpinan pendidikan yang relevan dalam dunia pendidikan, serta perbedaan antara kepemimpinan transformasional dan kepemimpinan transaksional. Langsung saja untuk poin yang pertama, di sini saya akan menjelaskan secara keseluruhan apa itu pengertian kepemimpinan pendidikan. Berbicara tentang kepemimpinan pendidikan, tentunya kalian sudah tidak asing dengan kata pemimpin. Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu nggak apa itu pemimpin? Oke. Pemimpin adalah seseorang yang mempunyai hak atau seseorang yang mempengaruhi, membimbing serta mengarahkan seorang individu maupun kelompok dalam dunia pendidikan atau dalam lingkungan pendidikan untuk mencapai sebuah tujuan tertentu, seperti peningkatan mutu pembelajaran, pengembangan karakter peserta didik, dan pencapaian visi misi institusi pendidikan. Pemimpin dalam dunia pendidikan itu bukan hanya kepala sekolah, tapi juga bisa rektor, guru, atau administrator pendidikan. Sedangkan dalam buku Administrasi Pendidikan karya Dr. Andes H.M. Daryanto, beliau mendefinisikan bahwasanya kepemimpinan pendidikan yaitu seseorang yang mempunyai kemampuan untuk menggerakkan pelaksanaan pendidikan sehingga pendidikan tersebut berjalan dan bisa dicapai secara efektif serta efisien. Sedangkan menurut Wadjo Sumidjo tahun 2003, kepemimpinan yaitu kemampuan seseorang untuk mempengaruhi sebuah individu maupun kelompok untuk mencapai sebuah tujuan tertentu. Untuk poin yang kedua yaitu gaya kepemimpinan dalam pendidikan. Apa itu gaya kepemimpinan dalam pendidikan? Sebenarnya kita akan berbicara tentang kepemimpinan. Kepemimpinan dalam dunia pendidikan itu memiliki peran yang sangat penting dalam menciptakan lingkungan belajar yang sangat efektif dan kondusif. Biasanya, gaya kepemimpinan ini diterapkan oleh seorang kepala sekolah, dosen maupun guru, tergantung pada situasi dan kebutuhan organisasi. Berikut ada 4 macam gaya kepemimpinan yang biasanya diterapkan oleh seorang pemimpin dalam dunia pendidikan. Yang pertama yaitu gaya kepemimpinan yang otoriter atau autocratic leadership. Apa itu gaya kepemimpinan otoriter? Gaya kepemimpinan otoriter di sini yaitu seorang pemimpin yang mengambil keputusan serta memberikan perintah kepada bawahannya tanpa melakukan diskusi terlebih dahulu. Sehingga gaya kepemimpinan yang seperti ini mempunyai potensi ketidakpuasan atau rendahnya motivasi kerja dari bawahannya. Sedangkan kelebihan dari gaya kepemimpinan otoriter di sini yaitu bisa digunakan ketika mengalami situasi yang sangat mendesak yang membutuhkan pengambilan keputusan secara cepat. Untuk gaya kepemimpinan yang kedua yaitu
gaya kepemimpinan demokratis atau democratic leadership. Apa itu gaya kepemimpinan demokratis? Yaitu seorang pemimpin yang melibatkan bawahannya atau melakukan diskusi antara dua arah. Maksudnya yaitu komunikasi antara dua arah. Sehingga dalam gaya kepemimpinan ini tidak ada pihak yang dirugikan dan semuanya berkontribusi melakukan atau menyampaikan pendapatnya. Akan tetapi gaya kepemimpinan yang seperti ini itu tidak bisa digunakan ketika seorang pemimpin membutuhkan keputusan yang sangat cepat atau mendadak. Untuk gaya kepemimpinan yang ketiga yaitu gaya kepemimpinan laissez-faire. Apa itu gaya kepemimpinan laissez-faire? Gaya kepemimpinan di mana seorang pemimpin itu memberikan kebebasan kepada bawahannya untuk melakukan atau menjalankan tugas mereka sendiri. Tapi gaya kepemimpinan yang seperti ini tuh memiliki banyak kekurangan seperti kurangnya arah dan koordinasi dalam tim, ketidakefektifan jika bawahan kurang berpengalaman, dan potensinya menurun produktivitas tanpa pengawasan yang memadai. Contoh kecilnya yaitu seorang dosen yang memberikan bahan referensi dan membiarkan mahasiswanya untuk belajar secara mandiri. Yang keempat yaitu gaya kepemimpinan situasional. Gaya kepemimpinan situasional ini yaitu seorang pemimpin yang menyesuaikan cara kepemimpinannya berdasarkan kondisi, situasi, serta kebutuhan bawahannya. Kurang lebih hampir sama penjelasannya dengan gaya kepemimpinan otoriter. Akan tetapi gaya kepemimpinan situasional di sini yaitu seorang pemimpin memang membuat atau mempunyai keputusan sendiri, tetapi seorang pemimpin tersebut masih bisa bersikap demokratis dalam perencanaan yang sangat strategis. Maksudnya sudah dipikirkan matang-matang dampak negatif dari pengambilan keputusan tersebut. Untuk poin yang ketiga, di sini saya akan menjelaskan tentang perbedaan antara kepemimpinan transformasional dan transaksional. Perbedaannya, kepemimpinan transformasional fokus pada inspirasi, motivasi, dan perubahan positif dalam sebuah organisasi. Biasanya pemimpin yang transformasional di sini tidak hanya berorientasi pada hasil jangka pendek, tetapi juga mengusahakan mengembangkan potensi dalam jangka yang panjang untuk mencapai tujuan yang lebih besar. Biasanya seorang pemimpin yang memakai konsep kepemimpinan transaksional di sini akan berusaha menciptakan lingkungan belajar yang sangat inovatif yang bisa meningkatkan motivasi pembelajaran guru dan siswa, serta mendorong perubahan positif dalam sistem pendidikan. Sedangkan konsep kepemimpinan transaksional ini fokus pada struktur, aturan, dan pencapaian target melalui pengawasan ketat, serta pemberian penghargaan bagi siswa yang berprestasi dan sanksi bagi yang melanggar. Perbedaan utamanya atau perbedaan yang sangat menonjol dari kepemimpinan transformasional dan transaksional itu terletak pada pendekatan, motivasi, dan cara pemimpin yang mempengaruhi bawahannya. Namun, secara umum, kepemimpinan transformasional lebih cocok untuk organisasi yang ingin berkembang dan inovasi, sedangkan kepemimpinan transaksional lebih efektif dalam lingkungan yang stabil dengan struktur yang jelas. Untuk poin yang keempat yaitu memahami peran kepala sekolah dalam meningkatkan
kualitas pendidikan. Seorang kepala sekolah, sudah saya jelaskan tadi bahwasanya seorang kepala sekolah mempunyai peranan yang sangat penting dalam dunia pendidikan. Selain bertanggung jawab terhadap manajemen sekolah, kepala sekolah juga harus mampu memimpin dan membawa perubahan untuk peningkatan kualitas pendidikan ke jenjang berikutnya. Berikut ada beberapa peran utama yang akan saya jelaskan. Peran kepala sekolah sebagai pemimpin pendidikan. Yang pertama yaitu kepala sekolah juga sebagai manajer dan administrator. Maksudnya, kepala sekolah bertanggung jawab atas berbagai aspek operasional sekolah termasuk pengelolaan sumber daya manusia, keuangan, dan fasilitas agar bisa digunakan secara efektif dan efisien oleh bawahannya atau seorang guru. Yang kedua yaitu kepala sekolah sebagai pemimpin akademik. Maksudnya pemimpin akademik di sini yaitu kepala sekolah sangat berperan dalam peningkatan mutu pembelajaran di sekolah dengan berbagai tanggung jawab. Ia juga harus meningkatkan kualitas pengajaran yang bermutu tinggi serta mengembangkan metode yang inovatif dan berbasis teknologi untuk saat ini. Yang ketiga yaitu kepala sekolah sebagai inovator dan agen perubahan. Maksudnya inovator dan agen perubahan yaitu seorang kepala sekolah harus memiliki visi ke depan dan berani melakukan perubahan demi kemajuan sekolah itu sendiri. Ia juga harus berperan dalam menggunakan teknologi dalam pendidikan seperti e-learning, media digital, dan sistem pembelajaran berbasis teknologi untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran siswa. Dalam menghadapi tantangan pendidikan yang saat ini, tentunya seorang kepala sekolah harus berani mengambil sebuah keputusan yang strategis dengan solusi kreatif berbasis data untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Untuk yang terakhir yaitu kepala sekolah sebagai motivator bagi guru dan siswa. Maksudnya motivator yaitu harus membangun semangat serta kepercayaan tinggi untuk memotivasi guru dan siswanya, serta memberikan dukungan moral kepada guru melalui penghargaan atas kerja keras mereka selama menciptakan lingkungan kerja yang kondusif. Untuk poin yang terakhir yaitu seorang kepala sekolah juga harus memiliki sebuah keterampilan, misalnya keterampilan dalam manajerial dalam pengelolaan sekolah, keterampilan komunikasi dan interpersonal, keterampilan dalam pengambilan keputusan dan pemecahan masalah dalam lingkungan pendidikan, serta yang terakhir yaitu keterampilan kepemimpinan dalam membangun sebuah budaya sekolah yang positif. Contoh membangun budaya sekolah yang positif yaitu seorang pemimpin harus menjadi teladan yang baik bagi guru dan siswanya dalam bersikap maupun berperilaku, serta harus membangun visi dan misi yang jelas yang bisa membawa perubahan buat kedepannya, serta menginspirasi seluruh komunitas dan pihak sekolah. Dengan kepemimpinan yang tersebut, maka sekolah akan menjadi maju dan berkembang sesuai dengan dan bisa mencapai pendidikan yang harmonis serta inspiratif. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami punya pantun. Jalan-jalan sama ibunda, jangan lupa beli hitam. Terima kasih atas perhatian Anda and see you in the next time. Bye bye.